Itulah orang Indonesia Iya. ya begitu kan. Abang Islam Gimana Kristen, Bang? kira-kira? Oh saya Kristen dong bang. Wah, bangga ya. Oke, abang mau Kebetulan bertanya atau mau ditanya nih? diskusi aja. Boleh abang duluan, boleh saya duluan. Boleh. Kalau mau duluan bertanya silakan. Tamu berhak bertanya duluan karena mengikuti aturan. Nah, tuh. Oke. Salam buat para penonton ya. Semoga diskusi kami membawa arah yang sehat. Oke, saya hanya mencoba memahami stiker ya. Tuhan bukan yang digantung. Itu dulu. Iya. Mm-mm. Memang kita harus akui sebagai Kristen nih bang ya. Bahwasannya Tuhan kita bukan digantung. Iya. Tetapi Tuhan Kristen itu telah menyatakan perjalanannya dengan disalibkan. Itu Oh. sudah tercatat di perjanjian lama. Menggenapilah dia, terjadilah kehendak Tuhan sehingga dia disalibkan dan bangkit kembali. Begitu bang. Baik, Bang. Orang yang disalibkan itu gimana caranya? Penyalipannya itu. Apakah dia dibaringkan atau dia ditelentangkan atau dia ditidurkan atau kayak gimana gitu? Oke, Prosesnya dulu. oke. Ini kita bahasnya secara pribadi, saya menanggapinya dengan pemahamannya bukan dengan tertulis ya. Supaya kawan-kawan yang Kristen yang nonton juga jangan menyalahkan saya kan begitu. Hmm. Nah, kalau saya menjawab itu dengan pemahaman edukasi keimanan sesuai dengan Alkitab, Yesus itu disalibkan dengan terlentang begini. Lalu Ya, lalu disalibkan. digantung pakai tali atau kagak dia? Untuk detailnya tidak ada saya baca di Coba isinya. Mungkin abang lihat dulu. berupa. Abang lihat dulu nih ya. Ini sebuah gambar ya. Ini sebuah gambar ya. Bentar. Yang saya perlihatkan kepada Anda nih ya. Bang, ini digantung atau bukan, Bang? Hmm. Tuh. Coba kita lihat gambar lain ya. Ya, Nah, ini digantung atau bukan? Mm-mm. Digantung atau baring dia atau telungkup atau kayak gimana? kalau analisa pemahamanku itu Nih. di atas kayu salib dan dia tangannya dipaku sesuai yang tertulis Oh. juga itu ada. Oh. Itu tentu Berarti bagaimana dia dia bertahan. digantung dengan paku ini, Bang. Iya benar. Iya, berarti digantung, Bang. Oh, abang ini belit-belit juga rupanya ya. Ya, kita harus terima itu, ada pendapat itu digantung, ada pendapat disalibkan karena Bu, paku. bukan ini, Bang. Bukan pendapat itu tertulis di kitab Anda. Di Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung. Coba buka. Galatia, tunggu bang, kita pegang. 3 Galatia, nomor 13. kita harus mengedukasi yang positif ya kan, jangan ngada-ngada kan gitu. Mm-mm. Galatia 3 ayat 13. 13. Bacain, Bang. Saya bacain ya. Iya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, digantung. Nah, digantung, Bang itu. Abang ini. Tertulis itu digantung. Digantung itu katanya bukan digantung tadi ternyata digantung. Sesuai judul saya, Bang, saya membantah Tuhan itu digantung. Oke, boleh saya tanggapin bang? Iya. Begitulah jalannya, ya begitu. Karena jelas juga di atas kalimatnya juga menjadi kutuk
karena kita, kan gitu kan. Ya jalanilah kutuk itu untuk Oh. menebus dosa kita. Kira-kira begitu pemahaman imannya. Ya iya, gini Bang. Pertanyaannya seperti ini gitu ya Bang ya. Pertanyaan saya kepada Anda sesuai dengan judul. Kira-kira masuk akalkah Tuhan itu digantung ciptaannya gitu loh. Kalau kita cerita ke Tuhan kita digantung, kalau akal kita sebagai manusia ini, mohon maaf kalau penyampaian saya agak tegas, kalau akal kita manusia yang lemah ini, ya akan salah, kan gitu. Tetapi karena itu adalah akal sebagai penyelamatan dari Tuhan Sang Pencipta kita, ya itu bisa terjadi gitu loh. Waduh, jadi masuk akal Tuhan digantung ciptaannya. Begini, Oh, akal kita akan terlewat oleh karena kasih Tuhan, begitu. oh jadi nggak masuk akal kalau kayak gitu terlewat oleh kasih Tuhan. Iya, kalau akal di luar keimanan tidak masuk itu. Oh berarti gini Bang, ya kalaunya kagak masuk akal buat apa diimani? Selain kita beriman itu juga harus pakai akal Bang. Buat apa coba Tuhan memberikan kita akal? Gunanya apa coba? Nah, ulangi bang. Gini, kalaunya tidak masuk akal itu buat apa diimani? Oh iya, Gitu. bisa. Terus ngapain coba? Tuhan kasih kita akal buat apa? Gak bisa Bang, kita itu imani saja meskipun kagak masuk akal. Bisa Oh, mengerti maksud abang, bisa mengerti. Tetapi ketika kita sudah mengimani dan membaca sesuai firman-Nya, bahwa kebenaran itu akan masuk akal ketika kita menerima. Tapi kalau kita hanya mengandalkan logika dan kemampuan keterbatasan kita ini, itu nggak akan masuk abangku. Ya kalau nggak akan masuk Bang nggak usah diimani. Nanti kalaunya seperti itu Bang, kita beriman tanpa akal. Orang menyebutkan kepada kita mengajarkan kayak gini, tai kucing rasa coklat. Ya udah imani saja gitu ya. Aduh. Nggak perlu pakai akal gitu. Ya sudah, nggak perlu kita pikirkan rasanya coklat itu tai kucing, percaya aja kita. Itu kita berinteraksi dengan kepercayaan, logika yang sedangkal itu jangan diandalkan. Tetapi seperti apa yang harus kita andalkan? Baca dengan benar ayat per ayat, nanti akan dibukakan pintu hati dan pikiran kita, menjadikan itu akal sehat yang beriman, bukan akal sehat yang membantah, begitu bang. Nah Bang, Anda kan yakin di kitab Anda bahwa Tuhan itu maha kuat, betul? Ya betul. Jadi kalaunya dia hilang kekuatannya, apakah masih bisa disebut Tuhan? Sekarang begini bangku, Bentar dulu, dijawab dulu. Bukan begini, nanti dulu alasannya. kekuatannya. Kalau dia hilang kekuatannya, apakah masih bisa disebut Tuhan? Apakah Tuhan pernah hilang kekuatan? Lah, dia waktu disalibkan oleh ciptaannya, di mana kekuatannya? Nah, itu baru benar pertanyaannya bang. Saya Iya tanggapi. iya, waktu dia ditombak oleh ciptaannya, mana kekuatannya gitu? Iya, itu baru pertanyaan bang. Ah. Saya tanggapin ya bang ya. Ah, Karena dia sudah ditetapkan akan menjalani salib itu, mulai dari dia ditangkap, dia disalibkan, semuanya itu proses itu harus dia jalani, bukan perkara dia hilang kekuatan, tetapi kekuatannya tidak boleh dia gunakan untuk menggenapi sesuai yang tertulis. kalau itu tambah kacau Bang. Dia harus menjalani. Artinya Tuhan Anda turun ke muka bumi hanya untuk bunuh diri. Gak ada kerjaan lain gitu. Kalau bisa diterima kalau akal kita jadi mengartikan akan bunuh diri. Tetapi kalau keimanan kita
dia akan disalibkan dalam simbol menebus dosa-dosa kita. Di situ Itu siapa yang ngajarin? Siapa yang nubuatin? itu Tuhan yang membuatkan. Di Itu kita berangkatnya dari yang tertulis di Injil. di mana tuh tertulisnya? Nah ini dia, kalau lari dia saya agak lemah memang. Saya harus akui ini bang. Kalau ketika bang nanti menyerang ke ayat, mungkin akan ada waktu jika kita bertemu saya akan pertanggungjawabkan buat abang. Oh, baik, baik, baik. Iya, 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 iya. Ya udahlah, kagak usah dipaksa. Berarti belajar dulu aja nanti, ya. Kita juga harus belajar. Nggak, ngarang oten enggak boleh gitulah tetap lah. Oke bang, silakan abang sekarang. Aku sekarang yang nanya bang. Oh, silakan Anda yang nanya. Aku pernah mendengar di dalam medsos, mohon maaf jangan ada yang tersinggung ya. Medsos, ya. Di dalam TikTok lah aku bilang ya Ah, kan. ah. Katanya Muslim itu menyembah Tuhan yang dikubur. Bagaimana tanggapan abang tentang itu? Menyembah Tuhan yang dikubur. Iya. Waduh, waduh, waduh. Ini menyembah Tuhan yang dikubur, Tuhan siapa yang dikubur? Mungkin akunya yang kurang paham, tetapi Muhammad itu kan dikubur bang. Oh, gini bang, seharusnya Anda bertanya dulu, apakah Nabi Muhammad itu Tuhan? Jawabannya Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Oh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Jadi tidak disembah oleh umat Islam. Dan Nabi Muhammad pun juga tidak mau disembah. Janganlah kamu menjadikan aku sebagaimana Nasrani menjadikan Isa putra Maryam sampai menuhankannya. Enggak boleh kata Nabi Muhammad menuhankan aku. Bang, minta izin tepuk tangannya bang. Wah, tepuk tangan. Iya. Mau dalil. Nih. Bukan, kita nggak dalil. Statement lah bang, saya terima dengan benar. Saya anggap itu saya terima benar. Ya. Jadi gini bang. Nih, saya sampaikan satu ayat kepada abang ya. Oke. Quran surah Ali Imran ayat 80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Jadi nggak boleh nabi itu dituhankan, ya. Nah kayak gitu dibantah. Nah gitu bang. Jadi kita tidak ada menuhankan yang dikubur, nggak ada. Karena Allah itu bang ya, dia itu tidak pernah mati. Gitu. Oke. Nah kalau Allah itu tidak pernah mati ya, dia maha kuat, dia yang menciptakan kehidupan, dia maha hidup. Artinya nggak akan ada Allah itu dikubur. Aneh-aneh aja. Gitu. Iya. Oke, sebelum saya turun bang, ada lagi mau abang tanyakan, mungkin bisa saya berikan penjelasan dengan keterbatasan wawasanku. Baik, bang, Anda sepakat nggak bahwa Tuhan itu maha adil dari segi apapun? Sepakat. Sepakat. Tuhan Anda Yesus, betul? Ya. Nah, sekarang saya pertanyakan ya, keadilan Yesus. Oke. Baik. Yesus itu turun di Nazaret abad pertama selama 33 tahun. Dilihat oleh orang sekampung doang. Kan gitu. Di kampung Nazaret doang. Nah, orang-orang di abad pertama dapat melihat Tuhan dengan biji matanya. Betul? Artinya abang menggambarkan Tuhan itu Yesus pada saat itu, begitu? Iya, pada saat itu Ya, Tuhan dapat dilihat dengan biji mata, betul? ya, Tuhan Nah. dalam bentuk artian Yesus ini. Iya. Sekarang di mana letak keadilan Yesus bagi Anda, bagi saya? Karena kita berdua tidak dapat melihat Yesus dengan biji mata kita.
Kan Tuhan maha adil. Seharusnya kalau dia maha adil itu, dia bisa dilihat oleh biji mata seluruh manusia. Tuh. Udah bisa kutanggapi, Bang? Silakan. Gimana tuh? Keadilan di dalam bentuk itu bisa dikatakan saya melihat Tuhanku ada. Perbedaannya di generasi abad keberapa tadi Abang bilang? Mereka melihat dengan kasat mata, kan begitu? Iya. Iya. Nah, di sana kita memang sudah mendapatkan pemahaman bahwasannya bersyukurlah bahwa kamu yakin sekalipun kamu tidak melihatnya. Perkara Abang kan tidak adil. Kalau itu Bang perkara iman. Kalau iman semua agama kayak gitu. Yang saya tanyakan dengan biji mata gitu. Kalau iman saya juga paham. Yang namanya iman itu pasti tidak melihat. Bukan cuma di Kristen, di Islam juga kayak gitu. Di Hindu juga kayak gitu Bang. Itu perkara iman. Yang saya tanyakan perkara keadilan bagi bola mata kita. Bukan bagi iman kita. Dengan statement itu layak kita katakan dia tidak adil, begitu maksud Abang? Nggak adil, gugur yang namanya Tuhan kalau gitu. Nggak adil. Lagi dulu Bang, belajar lagi dulu. Iya, belajar aja dulu ya. Ya udahlah belajar dulu Bang ya. Tentang keadilan tadi ya, karena Bang 8 tahun saya bertanya itu, sehebat apapun pendetanya, gelarnya nggak ada yang bisa jawab. Iya, saya udah tanyakan itu sejak lama. Gelarnya apapun dari pendeta gitu. Kita cari tahu keadilan itu, gitu aja. Oke ya? Izin turun Bang. Silakan. Oke. Turun aja Bang, biar keren. Oke, turunkan aja. Selamat malam ya Bang Putra ya. Malam. Iya, mana adilnya coba? Mana adilnya Tuhan kayak gitu? Protes saya. Kalau Tuhan cuma di abad pertama turun, ya orang abad pertama doang yang dapat lihat Tuhan. Protes saya dengan Tuhan ini, ya nggak adil dia dengan saya nggak dapat lihat dia sekarang, kan gitu. Kacau juga.